nomor 1, wangi anggrek bulan. Dan ini ternyata setelah dicobain dipakein ke Ayara dari pagi sampai sore, ini wanginya tetap tahan lama seperti dengan yang aroma teh yang kemarin dicoba itu. Dan wanginya ini mirip banget sama wangi baby powder yang serbuk gitu loh. Di nomor 6 ini wanginya enak banget sebenarnya, menurut aku ini enak banget. Wanginya kayak green tea, ya memang green tea honey kayaknya. Terus ini kalau sudah sampai kena kulit, hangatnya langsung kerasa. Wanginya benar-benar green tea honey. Kita berada di tengah gempuran persaingan produk luar. Di mana membuat masyarakat paham nilai jual produk lokal. Jaga kualitas adalah cara bersaing. Padahal bahan dasar lokal bagus itu. Ketika semua bangga, kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Karya lokal punya keunikan, karya lokal punya kekuatan. Untuk Indonesia, ayo berdayakan. Untuk Indonesia 100% bangga. jadi juara Di negeri sendiri, karena yang lokal, yang berjaya. Selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat datang di acara webinar Halo Habi bersama Tokopedia. Sebelumnya perkenalkan, saya Agatha. Saya akan menemani jalannya acara pada malam hari ini sampai sekitar pukul 8:30 nanti. Oke, sebelumnya gimana nih kabarnya pada malam hari ini? Menjelang weekend mungkin semangatnya masih menggebu atau masih malam-malam gini udah mulai capek, ngantuk ya. Mungkin bisa komen di kolom komentar nih, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, teman-teman juga dari mana dan namanya siapa, dari daerah mana nih. Oke, sebelumnya mungkin udah ada yang pernah mengikuti nih Halo Habi sebelumnya dan mungkin juga ada yang baru tahu nih Halo Habi itu kayak gimana, masih bingung dengan apa sih sebenarnya Halo Habi itu gitu. Halo Habi sendiri sebelumnya Halo Habi itu adalah acara yang diselenggarakan oleh Minyak Telon Habi yang berasal dari Yogyakarta, dan kita sudah beberapa kali mengadakan webinar, dan webinar ini biasanya kita selenggarakan dengan tema-tema yang seperti parenting, ada juga tentang bisnis, ada juga tentang keluarga, seperti itu. Dan di malam hari ini, kita akan mengulik nih tentang tema usaha. Kita akan mengadakan topik tentang menggait konsumen melalui kanal Tokopedia. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan nih pembicara yang ada di webinar ini. Ini akan ada 2 sesi. Yang pertama dari Mas Restu Agung Dipan Budi selaku City Seller Performance Solo RGX Tokopedia. Mungkin buat Mas Restu bisa say hi dulu sama Bapak dan Ibu dan teman-teman. Wah, bisa banget. Halo, Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semuanya. Waduh, satu Indonesia nih Kak ya. Masya Allah. Halo semuanya, salam kenal. Semoga kita bisa belajar bareng-bareng ya malam ini ya, insya Allah. Ya, oke. Setelah Mas Restu nih, ada Mas Pras nih dari Halo Habi sendiri. Mungkin Mas Pras boleh say hi nih sama teman-teman sekalian. Halo semuanya. Semoga pada happy ya malam ini ya. Enjoy. Iya, sehat ya Mas? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya.
Oke, thank you Mas. Sama. Oke, selain membagikan ilmu dan memberikan informasi penting akan dunia marketplace panjang acara ini, kita juga akan membagikan berbagai voucher nih, voucher-voucher menarik. Ada voucher belanja yang kita bagikan dari Tokopedia, juga bekerja sama Tokopedia. Kita bakal caranya gampang banget nih. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bisa merepost atau mengcapture jalannya webinar kali ini dan mempostingnya di IG Stories pribadi gitu. Jangan lupa nanti di tag akun dari Habi sendiri. Akunnya ada @habi_id. Nanti ada 3 voucher potongan harga dari Tokopedia. Oke, nanti pemenangnya akan kita umumkan setelah jalannya materi dari webinar malam hari ini. Nanti ada di bagian akhir nih. Oke, untuk materi nanti, Bapak dan Ibu sekalian juga bisa bertanya nih. Nanti bisa bertanya lewat kolom komentar dulu. Nanti formatnya bisa ada nama sama daerah asal. Oke, seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu nih, daripada berlama-lama, kita bakal memasuki sesi pertama dari Mas Restu. Mungkin Mas Restu bisa memulai presentasi nih. Lupa mic-nya belum dihidupin. Oke, aku ya Kak ya. Iya, silakan Mas. Oke deh, sebentar teman-teman. Terima kasih Kak Agatha atas kesempatan dan waktunya nih. Wah, jadi terhura saya sebenarnya. Asik terhura. Bisa gabung sama Habi tentunya ya, yang pasti salah satu brand lokal yang kayak teasernya Tokopedia tadi itu kita harus bangga sama produk-produk dalam negeri. Apalagi Habi salah satu produk minyak telon yang terbaik di Indonesia dan banyak banget orang yang pakai Habi karena punya variannya dan keunikan yang luar biasa ya. Thank you banget nih, mudah-mudahan malam ini kita bisa belajar sama-sama gitu ya. Teman-teman nih insya Allah dari Sabang sampai Merauke nih luar biasa sekali dan kita akan belajar apa ya malam ini. Pokoknya ngobrol santai aja deh kayaknya Kak Agatha ya. Kita nggak usah terlalu serius-serius amat, kita share-share aja, serius tapi santai. Iya. Karena malam hari ini mau weekend juga, mau liburan panjang gitu ya. Tapi walaupun liburan panjang kan tentunya harus tetap punya apa ya, rezeki tetap bisa ngalir insya Allah ya. Kalau misalnya jadi reseller Habi, udah pakai minyak telurnya, terus jadi resellernya, rezeki nambah, terus sehat gitu ya insya Allah ya. Amin. Gitu. Amin. Oke, Kak, aku boleh mulai ya Kak ya? Oke, silakan Mas. Oke, baik. Udah kelihatan teman-teman? Udah kelihatan ya. Di screen. Salah. Sudah. Oke, aku mau nanya dulu dong. Sebelumnya, ini yang paling jauh dari mana ya? Kan Indonesia nih aku terharu nih bahas ini. Paling jauh dari mana? Dari Aceh ada Aceh? Yang Aceh boleh angkat tangan? Boleh open cam? Nggak ada yang dari Aceh. Dari Sumatera, mana Sumatera? Ada berapa orang? Banyak nih, Mas Muhammad Prasetya. Mas Muhammad Prasetya. Dari Sumatera juga, Mas. Yang dari Sumatera mungkin, yang dari Jawa pasti mah banyak ya. Yang dari Kalimantan nih, tempat saya, kelahiran saya nih. Ada? Ada 1.000 orang ya tadi ya. Luar biasa. Oke, boleh. Dari Papua ada nggak? Atau Sulawesi? Atau Bali mungkin? Ada lah ya pokoknya rame lah pasti insya Allah. Tadi aku sempat lihat ada yang dari Pekanbaru juga, ada yang dari Jawa Tengah tadi itu mana gitu. Tapi yang pasti kita satu Indonesia, satu keluarga, satu saudara, sama-sama kita bikin ceria untuk hari ini ya, kita bangkit bersama seperti yang Tokopedia sedang gaungkan sekarang bersama GoTo-nya. Gitu. Teman-teman tahu GoTo ya? Tahu harusnya karena ngikutin perkembangan bisnis Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sabtu ya, menjelang weekend, dan saya harap semuanya berbahagia dan sehat selalu karena di musim yang sekarang ini
musim hujan juga banyak orang yang KO ataupun sakit, tapi insya Allah teman-teman semua sehat, kita semua sehat ya dalam lindungannya. Amin insya Allah. Oke teman-teman, baik, malam hari ini sekali lagi kita ngobrol tentang Tokopedia. Nanti ada informasi tentang Happy juga. Kalau yang dari Tokopedia tentunya saya mau nyampein bahwasanya seberapa penting sih kita jualan online tuh sekarang, apalagi Tokopedia gitu ya. Kita kan dari Tokopedia salah satu marketplace yang ada di Indonesia yang paling tua. Umurnya berapa? Kalau ada yang tahu? Umur Tokopedia sekarang udah berapa? Kalau bisa jawab nanti Kak Agatha kasih hadiah. Kok jadi Kak Agatha yang kasih hadiah ya? Oke, kita udah 12 tahun teman-teman semuanya. Udah lumayan paling tua gitu ya. Untuk apalagi kita made in Indonesia, sama kayak Abi tentunya. Kita made in Indonesia, kita berjuang untuk Indonesia. Kayak teaser yang tadi sudah digaungkan Tokopedia itu produk lokal. Artinya setiap daerah tuh punya produk lokal yang luar biasa yang harus kita kembangkan, dan semua orang atau saudara-saudara kita di seluruh tanah air ini bisa memilikinya, gitu ya. Nah, saya pengen kenalin dulu nih, bagi yang mungkin belum kenal atau sebatas tahu, oh Tokopedia nih, gitu, salah satu marketplace di Indonesia. Tapi apa sih Tokopedia? Mungkin saya akan sharing sedikit ya teman-teman ya, tentang Tokopedia itu apa, dan kenapa teman-teman harus jualan online atau khususnya di Tokopedia. Gitu. Yang pertama, kenapa kita harus jualan online? Karena Indonesia, yang pertama kita negara Indonesia, Nusantara tercinta, itu memiliki potensi yang luar biasa banget. Semua ada, potensi alam, potensi sumber daya manusia, bahan baku, dan sebagainya, semua ada. Tinggal gimana kita ngolahnya aja gitu. Dari sumber daya manusia kita banyak banget. Jumlah penduduk kita ada 270 jutaan penduduk gitu. Kemudian nanti ada kaitannya dengan potensi ya. Kemudian penetrasi tentang terkait dengan telepon genggam ada 91% dari 270 juta penduduk. Kemudian ada yang internet nih, gimana? Internetnya ada 64%, jadi lebih dari setengahnya ya. Kemudian bank tentang perbankan itu ada 49%, sedangkan untuk e-commerce 5%-nya. Apa yang bisa kita lihat di sini? Di sini adalah pertama, teman-teman, ada 270 juta penduduk di Indonesia. Kita masih nomor 4 kan ya, terbanyak di dunia ya. Artinya itu peluangnya luar biasa banget teman-teman. Banyak orang tahu sendiri ya, pebisnis atau perusahaan-perusahaan besar di luar Indonesia, semuanya pengen join di Indonesia, pengen bikin perusahaan di Indonesia, karena dia tahu potensi daya beli orang Indonesia tuh cukup bagus gitu, dan orangnya konsumtif ya. So, jadi itu peluang, salah satu peluang. Terkait dengan online, apalagi peluangnya? Pertama, tadi itu udah jumlah penduduk, artinya banyak banget orang yang bisa jadi peluang pembeli dari produk teman-teman semuanya kalau teman-teman jualan di Tokopedia ya, atau di online ya. Kemudian apakah 270 juta orang itu semuanya masuk? Ya belum tentu, karena kan pasti semuanya akan ke-filter, semuanya akan ke-sortir, baik dari umur, dari gender, maupun dari fasilitas. Kayak misalnya fasilitas telepon genggam, internet, bank misalnya gitu. Nah, itu semuanya bahkan tersortir di situ gitu. Tapi paling enggak nih, kalau kita dapat gambaran ada 64% atau dibulatkan jadi 65% internet udah masuk ke beberapa daerah wilayah di Indonesia. Artinya peluangnya makin besar, makin bisa mengejar angka 270 juta orang gitu. Kemudian untuk sistem pembayaran perbankan udah banyak banget. Sedangkan di Tokopedia juga nggak lewat bank doang kalau mau bayar, pakai cara pembayaran lain juga bisa. Pakai OVO, pakai GoPay, pakai Indomaret misalnya yang paling dekat rumah juga bisa. Jadi semuanya insya Allah dipermudah, dipergampang, dan fasilitas semua ada. Tinggal tergantung bagaimana kita melihat potensi ini untuk jualan. Gitu ya. Saya yakin teman-teman di sini mungkin sering ikut seminar bagaimana memotivasi diri untuk berjualan. Saya rasa itu bukan cuma teori, tapi teman-teman kalau misalnya punya niat untuk berjualan, langsung lakuin. Apalagi ada fasilitasnya atau ada medianya. Habi udah buka pintu untuk teman-teman bisa ngejualin produk-produk Habi. Nah, insya Allah itu jadi peluang dan jadi lahan rezeki teman-teman ya. Yang penting gerak dulu gitu. Medianya ada Tokopedia,
Kemudian teman-teman bisa berjualan di Tokopedia, terus bikin toko di Tokopedia tuh bayar apa enggak sih Mas? Oh, jelas enggak. Kita gratis. Teman-teman mau bikin toko berapapun gratis, tapi ada syarat dan ketentuan. Artinya satu identitas cuma bisa bikin maksimal 2 toko gitu. Ya syarat ketentuan seperti itu aja tanpa perlu bayar apapun ya. Kecuali kuota ya, karena kan harus download dulu, kemudian harus terhubung dengan internet dan sebagainya. Ya, itu standar lah. Tapi balik lagi tentang Tokopedia. Kenapa Tokopedia tuh kayaknya sekarang kalau teman-teman nonton TV pasti dikit-dikit iklannya tentang Tokopedia, WIB, sudah cek Tokopedia gitu ya. Nah, teman-teman pasti udah sering banget ngeliat Tokopedia di situ. Kenapa sih Tokopedia sering banget sekarang di TV gitu atau di channel-channel kanal yang lainnya gitu, misal YouTube dan sebagainya. Karena kita punya misi yang luar biasa. Jadi Pak Will selaku orang number one di Tokopedia ya, kita pengen misi kita tuh membangun super ekosistem di mana siapapun bisa mulai dan menemukan apapun di Tokopedia. Jadi orang nggak perlu ribet lagi nih. Kalau misalnya mau belanja batik, misalnya saya tinggal di Solo nih, kebetulan mau belanja batik di Solo atau batik Pekalongan misalnya, nggak mesti saya harus ke Pekalongan karena akan wasting time dan ngabisin waktu, ngabisin duit untuk pergi ke sana cuma sekedar membeli pakaian dari Pekalongan ataupun dari Solo gitu. So, kalau misalnya teman-teman sekarang buka Tokopedia, teman-teman bisa cari apa yang teman-teman mau. Nah, itu salah satu visi yang ada di Tokopedia, yaitu kita pengen bangun ekosistem banget. Ekosistem yang bukan sekedar ekosistem, tapi super ekosistem. Di mana semua orang bisa ngemulai kapan saja, kemudian bisa menemukan apapun di Tokopedia. Terkait dengan itu juga, kita punya misi yang luar biasa buat saya keren banget ya di era modern kayak gini. Kita udah mau, itu 4.0 udah mau ke 4.5 nah, insya Allah nanti. Kita pengen misinya adalah mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Jadi kita pengen banget orang Indonesia semuanya dari Sabang sampai Merauke, itu semuanya bisa banget untuk menggunakan digital, untuk melek terhadap digital. Nggak ada lagi kata-kata, mas saya mah gaptek, gitu, misalnya gitu. Nggak ada deh. Karena kegaptekan itu, atau orang anggap dirinya gaptek dan sebagainya, itu karena memang belum terbiasa aja. Tapi kalau insya Allah kalau antum jenengan sudah terbiasa, kalau teman-teman semua sudah terbiasa, pasti semuanya bisa dilalui gitu ya. Semuanya gampang. Yang penting nyobain gitu ya. Oke, 12 tahun saya bilang tadi ya, umur Tokopedia ada 12 tahun, panjang banget dari 2019 sampai dengan 2021. Akhirnya kita mengalami beberapa fase yang luar biasa dan sampai dengan juga kita bisa merger sama Gojek, perusahaan yang gede banget juga di Jogja, di Indonesia tentunya, yang sekarang kita sama-sama hijau juga kebetulan gitu, dan kita namanya GoTo gitu, untuk satu payung yang sama. Sedangkan Gojek tetap berjalan dan Tokopedia tetap berjalan, tapi kita punya satu payung yang namanya GoTo. Dan insya Allah nanti membawa ekosistem yang lebih baik lagi, karena mimpi kita adalah membangun ekosistem yang ada di Indonesia menjadi lebih luar biasa gitu ya teman-teman. Kemudian nih, kalau teman-teman mau lihat, saya bilang tadi udah tersebar di seluruh Indonesia, kemudian ada lebih dari 550 juta produk yang ada di Tokopedia, di marketplace Tokopedia. Kemudian yang penting adalah juga ada 99% kurang lebihnya kecamatan yang udah terjangkau oleh Tokopedia. Terjangkau internet, terjangkau kurir, atau ekspedisi, teman-teman gitu. Bahkan yang di pelosok-pelosok juga udah ada ya. Walaupun kenapa nggak bisa 100%, saya rasa itu mungkin nanti insya Allah ke depannya bisa. Karena tahu sendiri Indonesia dengan geografis yang luar biasa, naik turun bukit, bahkan hutan-hutan masih banyak di beberapa pulau, beberapa daerah, yang itu mungkin akan mempersulit untuk akomodasinya. Tapi pengalaman aja, beberapa daerah di Jawa Tengah masih yang daerah perbukitan, itu juga ada beberapa seller kita, dan kita dulu punya program yang namanya Tokopedia Corner ya, atau Tokopedia Corner itu kerjasama sama BUMDes. Nah, itu di mana beberapa titik itu benar-benar jauh banget dari jauh dari kota, dan kemudian tapi mereka tetap survive dan bisa jualan. Itu yang keren. Dia punya semangat yang luar biasa ya. Walaupun dia kalau mau ngirim produk, setiap dapat order, di daerahnya dapat order nih, di atas ya, dia kan di atas perbukitan. Jawa Tengah daerah mana ya? Ya dekat Pekalongan kalau nggak salah saya, atau ya daerah, pokoknya Jawa Tengah deh. Jadi dia dapat order, kemudian setiap dia mau kirim barang, dia harus turun dulu dari bukit itu kurang lebih 30 menit atau sampai dengan 1 jam. Perjalanan baru dia memberikan produk itu ke ekspedisi untuk berjualan. Saya ngelihatnya itu effort luar biasa, kita perlu appreciate banget, karena
kita yang diberikan kemudahan yang masih teman-teman yang masih berada di kota, misalnya itu ekspedisi ada di mana-mana, bahkan bisa pick up sekarang makin cepat, antar aja pakai GoSend ya. Semuanya bisa di pick up atau diambil di tempat kita dan itu mempermudah. Mereka saja, saudara kita yang di sana, kesulitan dalam akomodasi, tapi mereka bersemangat, tapi kenapa kita enggak? Gitu ya. Kita harus lebih bersemangat lagi. Karena peluangnya ada, marketplace-nya ada, produknya juga ada, udah ada habis, tinggal kita jualin aja. Gitu ya. Kemudian potensi e-commerce di Indonesia ini apa? Kalau kita ngomongin ekonomi, gitu ya, ekonomi secara luas tentunya, kalau di kita yang pasti ada manfaat finansial nih. Manfaat finansial yang sebentar. Oke. Sorry. Ya, yang pasti di angka 2022 tadi saya habis meeting lah ya, atau town hall lah ya sama Tokopedia Sentral ya. Jadi kita emang alhamdulillah kalau secara bisnis di Tokopedia kita growth atau meningkat gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kalau misalnya banyak marketplace boleh pilih yang mana aja Mas, tapi kan kalau yang rame kalau yang rame kan sesuai selera ya Mas. Iya benar juga, bebas aja. Saya juga nggak melarang teman-teman berjualan di marketplace lain atau jualan di sosial media, yang nggak ngelarang. Saya cuma bercerita tentang Tokopedia nih. Kenapa mesti Tokopedia? Salah satunya tadi kita udah menyebar di mana-mana, kita banyak banget benefit yang diberikan ke seller ataupun ke buyer tentunya atau pembelinya ya, konsumen gitu. Nah itu yang pengen kita canangin terus, karena kita pengen memberikan manfaat finansial yang luar biasa kepada teman-teman seller. Kemudian selain manfaat finansial yang kita diperkirakan sampai dengan 20 miliar dolar di 2022, kita juga menciptakan lapangan kerja buat beberapa banyak orang tentunya ya, baik itu di Tokopedia-nya sendiri maupun nanti di turunan dari Tokopedia itu sendiri. Kemudian kita memberikan manfaat bagi konsumen, memberikan kesetaraan sosial, orang bisa berdagang siapapun dan dimanapun dia bisa berjualan di Tokopedia, dan itu yang kita pengen balik lagi ke misi kita, pemerataan ekonomi secara digital. Oke. Nah, kalau bisnis di Tokopedia itu apa aja sih? Kita kan marketplace yang ada produk digitalnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bayar apapun itu bisa banget. Jadi kayak mau bayar yang listrik bisa, mau beli pulsa bisa. Terus mau misalnya buat bayar BPJS bisa, top up OVO bisa, ya apapun itu bisa gitu ya. Kita logistik juga banyak, pembayaran apapun bisa, produk digital bisa. Kita ada mitra Tokopedia juga yang teman-teman misalnya pengen punya grosiran gitu, terus belanja di Tokopedia, walaupun beda divisi sama saya, tapi itu bagian dari Tokopedia. Jadi teman-teman misalnya mau punya toko, pengen grosir, pengen beli grosir, itu bisa di lewat Tokopedia, mitra Tokopedia, ada aplikasinya ada tersendiri, berbeda dengan aplikasi Tokopedia yang teman-teman biasa gunakan, gitu ya. Itu bisa. Jadi logistik kita juga bisa semuanya. Insya Allah kita lengkap. Dan teman-teman mau bayar apapun, insya Allah ada di Tokopedia, gitu ya. Oke. Kemudian ya, itu tadi sambungan dari tadi ada sekitar 40 produk digital yang memudahkan hidup kita untuk bisa lebih mudah, untuk kita nggak perlu lagi keluar-keluar atau misalnya harus ngantri, misal bayar listrik, bayar air, atau mau beli tiket harus ngantri, semuanya bisa di Tokopedia. Tiket pesawat, hotel juga bisa, gitu ya. Apapun bisa. Jadi insya Allah sekali lagi lebih gampang gitu. Teman-teman tinggal buka aplikasi Tokopedia, dari situ teman-teman bisa explore mau bayar apapun bisa. Oke. Nah, ini yang menjadi fokus dari Tokopedia, atau kita sebutnya 3DNA dari Tokopedia atau dari Nakama. Kami ini sebutannya kan Nakama ya. Nakama itu pertama ada fokus on customer, kemudian ada growth mindset, kemudian make it happen, make it better. Jadi kita pengen benar-benar kita udah jalanin adalah kita benar-benar fokus dengan yang namanya konsumen kita gitu. Customer kita tuh kayak apa gitu. Dari pengguna, penjual ataupun pembelinya itu kita benar-benar fokus. Dengan adanya kami RGX yang ada di setiap area dari Sabang sampai Merauke, dengan Merauke belum ya, Irian belum ada, di Pulau Papua belum ada, tapi untuk di Sumatera, di Kalimantan nanti ngikutnya lewat Sulawesi itu ada, insya Allah Makassar, Balikpapan, Kalimantan ada Balikpapan, Makassar, kemudian di Jawa tentunya kota besar di Jawa dan di Sumatera tentunya itu kita ada, bahkan sampai ke Bali sekarang udah ada. Nah jadi kita benar-benar pengen banget nge-touch teman-teman yang ada di daerah atau rekan-rekan yang ada di daerah ya, untuk bisa maju bersama Tokopedia, bisa jualan dan bisa sukses di Tokopedia gitu. Kemudian growth mindset, kita pengen banget bikin hal yang positif terus,
Kenapa dulu kita, kalau teman-teman ingat, Tokopedia itu punya tagline-nya mulai aja dulu gitu ya. Kenapa kita punya tagline mulai aja dulu? Kalau yang sekarang kan udah ganti, selalu ada, selalu bisa. Kenapa ada tagline mulai aja dulu? Karena orang-orang kebanyakan tuh punya niatan, punya semangat, punya ide luar biasa, tapi nggak mulai-mulai. Itu yang menjadi masalah orang Indonesia, atau kebanyakan orang mungkin di seluruh dunia ya. Kalau habit orang Indonesia, kebiasaan orang Indonesia gitu tuh, punya semangat, saya harus gini, 2022 saya harus beli rumah misalnya gitu. Tapi effortnya atau semangatnya, kegiatannya atau aktivitinya nggak sampai ke sana gitu. Nggak ada perbuatan yang bisa menggapai mimpi-mimpinya. Maka dari itu mulai aja dulu. Nah, itu yang ayo mindset kita bangun sedemikian rupa, jangan cuma di bawah, tapi kita harus bergerak maju gitu ya. Kemudian make it happen, make it better. Kita harus bisa jadiin apapun yang keinginan kita, mimpi kita harus jadiin dan bisa membuat itu menjadi lebih baik untuk diri kita sendiri. Itu 3 DNA yang kita selalu kita gaungkan ya teman-teman. Saya punya waktu sampai jam berapa ya Kak? Sorry. Nanti tolong diinfo ya. Nanti saya ke terusan nanti sampai besok subuh nih. Bakalan diinfo. Oh siap, oke baik Kak Agatha, thank you. Nah, kemudian teman-teman nih, kalau kita tuh ngibaratin kita sebagai jembatan ya, bukan tembok penghalang buat teman-teman yang berjualan. Kadang ada orang yang punya toko, kemudian ngerasa, oh, toko saya secara offline udah rame banget nih. Terus kemudian ada Tokopedia, wah nanti pembeli offline saya pada larinya ke Tokopedia semua, toko saya nggak ada yang datang gitu. Ada nggak berpikiran seperti itu? Ada banget gitu. Dan beberapa, nggak banyak sih, tapi ada lah. Dan itu ya kalau buat saya pribadi, saya tidak akan menyalahkan apapun opini orang lain, karena semua pasti punya basic pemikiran, punya dasar dan punya alasan yang kuat ya untuk itu ya. So, tapi menurut saya gampangannya gini. Coba teman-teman bayangkan atau ingat kembali, kita recall kembali ingatan kita bahwasannya di 2020 awal kemarin saat pandemi mulai ada sangat kuat terjadi secara global di dunia dan Indonesia kena dampak efeknya, apa yang terjadi? Banyak banget saudara-saudara kita, mohon maaf, kehilangan pekerjaannya, kemudian bingung mau ngapain, terus kemudian toko-toko offline juga banyak yang tutup karena orang nggak berani keluar, karena orang tahunya di rumah, nggak boleh keluar, kalau keluar nanti saya bisa sakit, saya pulang bawa penyakit dan sebagainya. Jadi ada kekhawatiran di sana. Dan terbukti pada tahun 2020 sampai 2021 ini peningkatan untuk orang penggunaan marketplace atau jualan online itu jauh meningkat lebih pesat. Karena orang sudah sadar bahwasanya kalau saya bertahan di offline saja, itu tentunya tidak akan bisa berkembang ketika ada problem something kayak waktu itu. Kayak ya, mudah-mudahan ini udah selesai ya. Pandemi kita insya Allah udah mulai selesai, dan 2020 kita buka lembaran baru dengan bebas yang namanya virus dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat insya Allah. Nah, itu dia, balik lagi. Kita menjadi jembatan nih. Teman-teman mau melakukan usaha, teman-teman mau mengeksplor diri, ataupun mau mengembangkan nih bakatnya, bakat dagangnya misalnya gitu, semua ada di Tokopedia. Banyak voucher yang bisa kita berikan misalnya gitu ya, ataupun banyak campaign yang bisa kita sampaikan ke teman-teman, atau banyak pembelajaran kayak webinar ataupun seminar yang kita lakukan di daerah-daerah untuk teman-teman nggak cuma buka toko terus saya harus ngapain gitu. Rata-rata kan kayak gitu. Nah, teman-teman bisa join di Facebook kita juga, Keluarga Tokopedia, dan di situ silakan tanya karena semua penjual ada di situ. Penjual dari yang baru mulai sampai yang udah expert banget, yang omsetnya MM-an itu juga ada di situ. Jadi teman-teman tinggal belajar bersama di situ, ataupun nanti di daerah masing-masing ada seminar dan sebagainya yang teman-teman bisa jadikan ajang untuk pembelajaran. Jadi sekali lagi kita menjadi jembatan, bukan jadi penghalang. Toh penjual, pembeli offline dan online itu nanti bakal terpisah dengan tersendirinya. Nggak mungkin, nggak usah khawatir lah. Dan itu insya Allah tetap masuk ke kantong sendiri ya, nggak masuk ke kantong orang lain. So rezekinya tetap ada, tinggal bagaimana kita, rezeki itu kan kalau nggak bakal kita dapat kalau kita nggak ambil ya. Kalau kita bertahan dengan satu sistem yang stuck di situ, kenapa kita nggak mencoba untuk sistem yang lain yang lebih potensial gitu. Karena kalau rezeki nggak kita ambil, sayang banget gitu. Walaupun rezeki nggak bakal ketukar ya teman-teman. Oke. Nih, kalau di Tokopedia, itu sekilas tentang Tokopedia yang aku mau, yang banyak orang bilang juga pasti
Apalagi penjual-penjual baru ya, yang penjual dulu offline yang nggak pernah online tiba-tiba suruh diminta untuk online, itu beberapa ada yang bingung gimana caranya. Saya udah bikin mas, misalnya kayak gitu ya, mas saya udah bikin nih mas Restu, tapi kok belum ada penjualan nih misalnya gitu. Katanya jual di Tokopedia bisa rame, katanya jual di marketplace bisa kaya kayak gitu. Bisa banget, saya mah doain amin bisa kaya gitu. Cuman semua pasti punya tahap, semua pasti punya jalan, semua pasti harus ngikutin beberapa step-step atau langkah-langkah yang bisa membuat toko teman-teman bagus. Jadi nggak serta-merta kita buka toko terus langsung rame gitu. Nggak bisa, itu kan bukan sulap, bukan sihir ya. Tapi benar-benar teman-teman harus mulai dari bawah, benar-benar diperhatikan, benar-benar fokus. Karena kalau nggak fokus, apapun yang teman-teman kerjain nggak bakal bisa beres dengan baik gitu. Nggak bakal mendapatkan hasil yang maksimal. Oke? Nah, terus gimana caranya bikin toko? Kita kalau misalnya baru buka toko terus bisa maksimal nih, ataupun teman-teman yang udah punya buka toko, yang udah profesional mungkin di sini di dunia online gitu ya, kadang-kadang juga melewatkan beberapa poin yang penting kalau dari saya pribadi ya. Dari basicnya ini kalau misalnya kita lewatkan, tentunya itu akan merugikan kita sendiri. Buktinya apa? Buktinya banyak sih. Dari seller-seller saya nih, contohnya ada orang yang baru nih main online. Kemudian dia bilang ke saya, mas saya punya toko, udah buka 1 bulan, belum laku-laku, ini gimana ceritanya gitu kan. Oke, baik, saya bilang gitu. Nah, kita ngobrol dulu, saya sebutin beberapa poin-poinnya nih, atau dia ngikutin webinar saya atau seminar saya, kemudian dia pelajari, atau dia memperhatikan dengan seksama, terus di akhir acara atau di akhir diskusi saya sampaikan apakah toko jenengan sudah melewati beberapa tahap ini. Dia bilang masih ada yang kurang ini, masih ada kurang itu dan sebagainya. Artinya teman-teman jangan semangat boleh luar biasa banget, tapi tetap harus dengan apa ya, dengan bijak untuk menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita terlalu semangat kemudian nanti malah jungkir balik gitu kan, sayang gitu. Nyetok banyak tapi ngejualnya nggak semangat atau pasrah aja udah buka toko diemin aja, nggak bisa. Sama kayak jualan offline, teman-teman buka toko udah diem aja gitu nunggu orang beli, nggak bisa. Teman-teman harus bantu dengan verbalnya, sampaikan saya punya toko mainan di sini, ayo beli tempat saya, anaknya lucu banget nih, adik mau boneka misalnya kayak gitu dan sebagainya. Nah itu kan effort yang kita lakukan ya, kalau misal online offline ya. Selamat datang di Indomaret misalnya gitu. Nah itu salah satu bentuk cara kita mengkampanyekan produk kita, toko kita gitu. Nah itu kalau teman-teman cuma diam aja, saya yakin tuh toko juga ya kadang laku, kadang nggak bisa maksimal penjualannya. Tapi teman-teman harus punya branding ya. Entah itu branding murah, entah paling murah, entah itu branding secara kata-kata. Kayak misalnya, kenapa kita nggak jadi, saya sebut brand lain nggak apa-apa ya, menjadi Aquanya air mineral. Karena teman-teman kalau misalnya, mungkin masih sampai sekarang masih ada orang kalau misalnya mau beli air mineral di warung misalnya gitu, bilangnya saya nitip ini ya Aqua 1 ya, mau beli minum apa Aqua aja 1 gitu, padahal yang dibeli nanti ada misalnya mineral, ada fit, ataupun mereka beberapa ada yang satu perusahaan tapi brandnya kan beda. Nah kenapa kita nggak jadi seperti itu gitu kan. Kemudian misalnya mau beli mie instan, kebanyakan kita masih sebut misalnya Indomie gitu, padahal bukan Indomie yang dibeli, bisa jadi mie sedap, Sarimi dan sebagainya gitu. Nah itulah teman-teman, kemarin kita bisa bikin branding itu lebih bagus salah satunya. Nggak cuma diam, tapi kita olah toko kita jadi lebih bagus. Terus caranya gimana? Yang basic deh mas, yang paling standar, yang paling bisa dilakukan semua orang tanpa perlu keahlian khusus, misalnya desain yang ribet gitu, nggak perlu kayak gitu. Ada nggak? Ada, gampang banget. Kalau di Tokopedia, kita bisa lakukan 5 hal yang pertama. 5 hal ini ya, untuk bikin toko kita bisa lebih optimal dan dilihat konsumen lebih bagus. Satu lagi poinnya teman-teman yang paling penting adalah teman-teman jualan online itu yang disasar adalah psikologis orang, psikologis pembeli, mulai dari mata sampai dengan ke pikirannya yang paling dalam, psikologisnya. Kenapa bedanya sama offline? Offline dia bisa pegang barangnya, dia bisa raba, dia bisa tawar, dia bisa diskusi sama penjual, Mbak ini bahannya dari apa nih, bajunya nih, kok kayaknya panas misalnya gitu. Sebagai penjual pasti bisa bilang, oh enggak kok Bu, ini kalau dipakai enak gitu, adem banget, beneran deh. Kalau dicuci juga dia nggak luntur, dicuci juga nggak menciut misalnya gitu. Itu kalau misalnya kita offline, kita bisa berhadapan langsung, bisa ngomong langsung. Tapi kalau online nggak bisa. Paling banter pakai chat. No. Ada iklan nih. Ya paling banter ya teman-teman ya, paling banter kita ngechat
ngobrol di chat, dan itu nggak akan maksimal gitu. So cara memaksimalkannya gimana? Maksimalkan dengan beberapa poin ini ya. Saya mungkin agak cepat. Yang pertama, teman-teman gunakan nama produk yang tepat. Jangan sampai nama produknya aneh-aneh ataupun pakai serinya aja mas. Misalnya dia mau jual daster, tapi serinya karena banyak model dasternya DST daster ya, DST 0112 misalnya gitu. Daster anak gitu doang gitu, misalnya gitu. Itu kurang oke gitu ya. Kenapa? Saya nggak akan bilang salah, tapi saya akan bilang kurang bagus, kurang maksimal. Terus gimana? Karena di online, khususnya di Tokopedia, dan saya rasa semua di marketplace, 97%, 90% lah sampai 97%, itu terjadinya transaksi, teman-teman. Itu dari keyword search atau kata kunci yang ditulis. So, jadi kalau teman-teman salah nulis nama produknya, secara algoritma, secara sistem, itu nggak akan masuk ke produk teman-teman. Itu fatal banget gitu. Teman-teman typo itu haram hukumnya kalau kita nulis di marketplace ya. Maksudnya di kita jualan di online ya. Salah nulis nama produk itu haram hukumnya. Kenapa? Karena itu akan merusak algoritma dan produk kita bisa nggak nongol gitu. Jadi flow-nya atau alurnya adalah saya mau beli sepatu futsal. Saya tulis sepatu futsal Adidas murah misalnya kayak gitu ya. Saya tulis itu. Tapi kalau teman-teman nama produknya sama, sepatu futsal Adidas murah, itu pasti teman-teman akan bersaing itu dan lebih gampang muncul di halaman si pembeli, calon pembeli ya. Tapi kalau teman-teman tadi salah tulis tuh misalnya, sepatu tulisannya sepati, karena U sama I berdampingan, sepati futsal misalnya gitu. Nah itu secara algoritma itu pasti akan berubah. Teman-teman bisa banget taruh jatuh paling bawah lah, apa segala macam. Jauh pokoknya. Gitu ya. So, nama produk jangan sampai salah. Dan kita punya rumus sih yang sederhana. Kalau menulis nama produk, itu yang pertama adalah kategori produknya apa. Oke, tadi misalnya sepatu ya. Sepatu. Kemudian brandnya apa. Brandnya adalah Adidas misalnya gitu. Kemudian keterangannya apa. Keterangannya misalnya jenisnya kan macam-macam sepatu ya. Kayak misalnya Adidas Predator misalnya, kalau nggak salah saya ya. Jadi udah 3 poin tuh. Kemudian yang keempat adalah kata promosinya apa gitu. Jadi ada kategorinya, kemudian ada brandnya, kemudian keterangannya, kemudian kata promosinya apa. Contoh dalam satu produk adalah misal kita jual sepatu futsal. Sepatu futsal itu nama kategori produknya ya. Sepatu futsal brandnya Adidas. Sepatu futsal Adidas murah, bukan murah. Sepatu futsal Adidas Predator, jenisnya Predator tuh. Keterangannya dia yang versi Predator. Sepatu futsal Adidas Predator, kata promosinya apa? Murah atau original atau apapun itu, atau limited edition misalnya gitu. Nah itu boleh teman-teman sampaikan di situ. Kenapa? Karena kalau misalnya nih, itu teman-teman tergantung produk ya. Kata-kata promosi itu tergantung produk. Tapi secara umum tuh murah adalah paling banyak orang cari gitu. Original kalau orang-orang yang memang cari produk-produk gengsinya tinggi. Walaupun semua produk harusnya original di situ. Tapi gengsi orang tinggi, dia harus tulis original di situ. Ori, paling nggak ori deh. Terus ori itu udah oke. Paling better sih lah, atau lebih baik original. Nah itu orang kita udah masuk ke dalam dia udah kita udah menyajikan nama produk yang paling tepat gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan 4 poin itu tadi. Oke, nama produk udah oke. Terus apalagi mas? Ketika orang udah nulis nama produk, udah masuk ke satu halaman yang berbeda gitu, semua bakal muncul. Sepatu futsal Adidas murah, Adidas Predator murah, pasti yang ngejual banyak, gitu ya. Apalagi di HP cuma 2 doang. Kalau di laptop kan bisa sampai 6 ya. P5. Ya, teman-teman tinggal scroll aja. Tapi kalau di handphone kan cuma 2. Terus bagaimana bisa bersaing? Yang pertama, yang cara bersaingnya, pastikan fotonya bagus. Foto produknya jangan, ya Allah, jangan asal-asalan. Jangan foto di lantai, jangan foto yang dipegang pakai tangan, cepet gini. No, jangan lakukan itu teman-teman. Karena sayang, teman-teman melakukan hal itu sayang banget gitu. Teman-teman udah punya potensi, produknya bagus, tapi nggak maksimal karena teman-teman melakukan sesuatu yang tidak maksimal. Saya nggak bilang salah sekali lagi. Boleh nggak foto langsung pakai tangan? Boleh. Tapi hasilnya bagus nggak? Dan menarik nggak buat pembeli? Tidak, saya bilang. Tidak bagus dan tidak menarik buat pembeli. Oke? So, jadi pastikan fotonya menarik. Gimana cara bikin foto menarik? Paling gampang, teman-teman, background-nya putih aja. Terus harus ngecat
tembok putih dulu mas, terus taruh di tembok gitu apa gimana mas gitu? Nggak usah, simple aja. Yang pertama foto itu dengan produk dengan cahaya yang cukup baik. Kalau bisa foto di siang hari jam 9 sampai jam 3 sore, tapi nggak di bawah matahari ya, di bawah kena tempias atau biasnya aja dari cahaya matahari. Fotolah dengan beberapa angle foto. Ya, yang penting cahayanya bagus. Kalau belum punya studio, misalnya, kalau udah punya studio sih oke nggak apa-apa. Mau dalam rumah tapi cahayanya bagus, itu lebih bagus gitu. So kalau misalnya udah foto, terus gimana? Backgroundnya harus putih itu gimana? Sekarang gampang mas, teman-teman semuanya. Ada aplikasi buat erase background itu ya, atau buat ngapus background dari foto. Tinggal aplikasi di download aja. Atau kalau bisa Corel atau Photoshop bisa dimaksimalkan untuk itu. Tapi kalau yang nggak bisa, ya cukup pakai itu aja. Ada aplikasi Canva, ada macam-macam ya, photogrid dan sebagainya, atau erase background itu kan ada. Hapus saja backgroundnya, kemudian jadikan putih. Nah, insya Allah itu udah bagus, udah cukup bagus. Udah cukup itu aja dulu, nggak perlu sampai yang harus didesain segala macam. Kalau nantinya bisa begitu, nggak apa-apa, malah lebih bagus gitu. Jadi tahap basicnya, yang penting background putih aja dulu, gitu ya. Jadi jangan sampai fotonya terlalu... Karena gini, logikanya adalah teman-teman nih, kalau contohnya teman-teman kalau misalnya foto selfie terus mau di-upload di Instagram, katakanlah gitu. Yang di-upload, teman-teman selfie 5 kali sampai 10 kali. Sekali satu momen ya. Satu momen cepret. Terus yang diunggah ada berapa? Apakah semuanya teman-teman upload? No. Pasti jawabannya tidak. Kenapa? Ada yang ngeblur lah, ada yang segala macam gitu, ada yang mungkin alisnya agak miring lah apa segala macam. Nah, tapi di-upload adalah yang terbaik ya. Insya Allah yang terbaik. Pasti itu yang dipengen teman-teman. Sama halnya dengan foto produk. Foto produk juga harus yang terbaik. Biar orang, kalau kita ngelihat yang menarik, berarti orang juga ngelihat menarik gitu ya. Itu untuk foto. Penting banget menurut saya. Kemudian habis itu deskripsi produk adalah informasi tentang produk. Harus singkat, tepat, dan padat. Jangan terlalu bertele-tele. Tapi informasikanlah senyaman mungkin bahasanya. Juga nggak boleh juga cuma diisi misalnya sepatu futsal, sepatu olahraga, that's it, udah selesai. No, tapi berikanlah misalnya ada warnanya, pilihan warnanya, ada ukuran misalnya misalnya kemeja ya, L itu ukurannya berapa kali berapa, dan sebagainya. Itu harus teman-teman informasikan. Kemudian tambahin video kalau bisa, video misalnya unboxingnya, atau ada kalau misalnya brand-brand tertentu kan sudah ada video teaser sendiri ya, itu boleh diambil kan, setahu saya gitu ya. Kalau misalnya Habi nih pasti kan udah punya video untuk jualannya tuh, untuk masing-masing nomor misalnya gitu. Nah itu teman-teman bisa ambil kan, saya rasa nggak ada masalah sih, karena apalagi udah dipublish ke YouTube gitu, itu bisa diambil gitu. Kemudian yang pasti yang terakhir, pasangan kompetitif. Teman-teman udah lakukan 4 ini, produknya udah ganteng banget, udah cantik banget ya. Tapi kalau misalnya harganya nggak kompetitif, orang bisa berpaling. So untuk pertama, margin keuntungan nggak usah gede-gede banget. Yang penting margin dulu, traffic masuk. Karena dalam tanda kutip kita suka selalu bercandanya adalah number one di kita adalah traffic. Kalau misalnya nggak ada trafficnya kecil, maka potensi terjualnya rendah. Maka dari itu, untuk meningkatkan traffic, lakukanlah beberapa hal ini. Keywords-nya, nama produknya, foto terbaik, deskripsi, kemudian ada videonya biar makin lengkap. Dan kemudian harga yang kompetitif. Karena kadang-kadang ada orang nge-filter dari harga terendah. Ya kalau kan semua ekonomi orang beda-beda ya. Ada yang pengen beli paling murah, ada yang ya nggak apa-apa, yang penting barangnya bagus. Nah, barang bagus lihat dari mana? Lihat dari fotonya. Ya, jadi teman-teman harus pastikan itu kejadian. Jadi 5 poin ini yang paling utama yang harus teman-teman lakukan. Oke, aku punya masih waktu berapa menit ya? Kak Agatha. Aku nggak mendengar. Gimana Mas? Sorry. Masih punya berapa hari lagi nih? Ini masih 20. 20 menit lagi? Lama banget. Masih 2 menit lagi Mas, sorry. Oh 2 menit, Iya, kirain 2 lagi, hari. Oke, singkat lagi aja. Ini aku cuma sebagai contoh aja teman-teman. Aku tadi udah cerita tentang 5 poin yang penting yang harus teman-teman lakukan. Sebagai contoh, foto ya. Kenapa aku tuh lebih orang untuk menyatakan dirinya beli secara psikologis itu cuma sekitar 2-4 detik doang teman-teman. So jadi teman-teman harus pastikan produk teman-teman itu fotonya oke banget.
yang penting dia masuk dulu di tempat kita ya, di produk kita dia masuk dulu. Kemudian habis itu nanti dia akan memutuskan saya beli apa enggak. 2 sampai 4 detik doang lah secara psikologis. Ya balik lagi ke harga juga bisa menentukan ya. Dibaca deskripsi dan oh ya udah, habis tahapin oh ya udah saya beli deh. Nah, untuk mengarahkan ke sana balik lagi tadi saya bilang bahwasanya kita nggak bisa ngedirect mereka bahwasanya oh ini bahannya bagus, ini bahannya halus, coba pegang gitu. Kalau secara offline bisa, coba pegang, coba pakai digosokin ke tangan, pasti enak. Jadi lembut, nggak kasar, nggak gatal dan sebagainya. Itu bisa kalau offline, tapi kalau online nggak bisa. Sekali lagi psikologisnya yang kita sasar. So, gimana caranya agar kita bisa membuat orang itu mau beli? Nih contohnya ya, gambar. Saya langsung ambil gambar yang nomor 3 aja ya. Di sini ada gambar daging wagyu, tenderloin yang wagyu. Nah, apa yang teman-teman bisa lihat di sini? Ya, oke. Di situ ada dagingnya yang dijual. Kemudian di bawahnya ada talenannya. Apa yang tergambar dalam situ? Secara psikologis teman-teman, kalau tanpa kita sadarin ya. Jadi dia mengarahkan kita, si penjual ini ngarahin kita sebagai seorang calon pembeli untuk, hey Bung, hey Kak, cewek biasanya masaknya, hey Kak, hey Bunda, kalau beli daging wagyu ini, Bunda tuh langsung taruh di talenan, habis taruh di talenan tuh enaknya langsung dipotong-potong Bunda, habis dipotong-potong kasih bumbu dikit kayak gitu. Terus kemudian dibolak-balik, terus kemudian digoreng Bunda gitu. Itulah yang diarahkan sama si penjual. Talenan itu adalah step setelah daging itu sudah mau diproses ya. Jadi dia bikin gantung nih psikologisnya. Oh berarti kalau misalnya saya seorang bunda nih, seorang ibu rumah tangga yang pengen masak, suka banget masakin daging kayak gini. Oh berarti langsung saya kepikiran, wah udah di talenan. Secara psikologis, wah di sini bagus itu langsung dipotong-potong, kasih bumbu, kasih garam dikit nih kayaknya, apa irisan cabai misalnya gitu. Nah itu yang kita arahkan ya, jadi mereka si seller ngarahkan untuk itu. So teman-teman bisa lakukan itu juga gitu. Arahkan psikologis orang untuk membeli produk teman-teman dengan luar biasa, dengan apa ya, biar pesan yang ingin disampaikan teman-teman nggak perlu ngoceh untuk ngeberi big deal untuk ayo beli dan sebagainya, tapi dia udah dengan kayak gini udah oke, saya beli deh, enak banget, cahayanya bagus, backgroundnya oke, kemudian penataannya juga luar biasa bagus, gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi pesannya dari foto itu yang bisa membuat goal sebenarnya. Kalau saya sih paling penting tuh di foto, gitu. Aku kasih simulasi sekali ya Kak ya. Ini simple banget, sebentar banget. Ya, kayak misalnya ini. Kita ada produk A nih, teman-teman. Tahu ini apa? Wedang ya. Sepakat ya. Kira-kira bagus nggak fotonya? Ini pesan yang disampaikan kalau saya tangkep. Dia wedang ini bisa dinikmatin saat jenengan lagi kerja, Anda lagi kerja, kemudian lagi ada snack di sampingnya. Bisa banget, santai banget minum wedang ini kalau kita jualan ini. Oke, keren banget. Nah, ini adalah materi produk, isinya apa aja. Dia menyajikan seperti ini, sangat sederhana. Kemudian ini, kalau misalnya sama bungkus, kayak apa sih kayak gini, dikasih rempah-rempah, mengelilingnya ya ada airnya gitu. Wow, bagus ya, bagus ya. Tapi apakah sudah maksimal? Saya rasa enggak. Apalagi yang ini, mohon maaf sebelumnya. Sebisa mungkin apapun itu, terkhusus makanan, jangan pernah foto di lantai ya teman-teman. Karena itu akan secara psikologis, lantai adalah buat diinjak, buat taruh makanan, saya rasa itu enggak cocok ya. Jadi jangan sampai lakukan hal itu. Kalau jualannya makanan ya. Kemudian, kita rehat sebentar, masih ingat ya produk-produk yang tadi. Terus kemudian kalau aku sajikan foto yang ini, apa yang dibayangkan teman-teman? Saya rasa ini pasti lebih seger, lebih enak ngelihatnya, lebih mantap. Kemudian ini kalau ada asap-asapnya, nggak tahu itu asap asli apa enggak, pokoknya yang penting ada asapnya gitu. Paling enggak ini, wah ini seger banget nih kalau saya minum lagi hujan-hujan nih, wah udara dingin kayaknya enak banget. Kemudian ini apa lagi ini? Wah, ini kayaknya langsung pengen ditengah kalau misalnya kita lagi kedinginan atau lagi habis kehujanan atau something kayak gitu. Gitu ya. Dan ini packaging-nya kayak gini. Dan saya rasa ini mungkin sebagian besar kita sepakat bahwasanya foto-foto yang di slide-slide 3 terakhir ini adalah foto-foto yang lebih baik kita berjualan. Jadi kalau misalnya itu makanan, bikinlah itu se-fresh mungkin. Kalau misalnya yang lain mungkin disesuaikan dengan kategori masing-masing. Gitu ya. Nah, oke, baik, saya akan close dengan beliau. Suatu quote dari Pak William Tanuwijaya, ya, orang number 1 di Tokopedia pastinya. We believe that the success can only be achieved by helping others to become more successful. Jadi kita kalau misalnya, jadi beliau ini percaya banget, kalau kita mau berhasil, mau sukses, itu kita bisa dapetin dengan cara kita nolongin orang tuh.
Dengan begitu kita bisa berhasil. Jadi teman-teman jangan ragu untuk memberikan yang terbaik. Nolong orang itu kan nggak cuma bantuin angkat barang dan sebagainya, tapi jangan ragu untuk bisa berikan yang terbaik. Menolong orang, misalnya teman-teman jualan habi ceritanya, menolong orang di sana yang membutuhkan habi, minyak telon habi, tapi dia nggak bisa beli secara langsung gitu. Dengan online teman-teman bisa bantu. Dengan Tokopedia teman-teman bisa menjadi penyalur anaknya sehat dengan menggunakan habi sebagai minyak telon terbaik untuk keluarganya atau untuk anak-anaknya. Gitu teman-teman. Terima kasih Kak Agatha dan teman-teman se-Indonesia. Ya, oke, thank you Mas untuk Thank you. insight-nya yang menarik banget nih. Jadi pengen jualan juga di Tokopedia. Wow, harus dong. Iya, oke. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian, di sini juga ada Mbak Eni dari Tokopedia, dan mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan bisa bertanya sama Mbak Eni, karena mungkin sesi pertanyaan bakal kita taruh di akhir sesi, dan untuk saat ini kita bakal lanjut lagi ke sesi berikutnya. Terima kasih Mas untuk presentasinya yang super menarik. Sama-sama. Ya nanti kalau mau tanya sekali lagi sorry Kak ya. Kalau mau tanya nanti boleh di chat box ataupun di Q&A-nya. Nanti ada rekan saya yang luar biasa Kakak Eni yang bakal membantuin beliau tuh pengetahuan tentang Tokopedia-nya di atas rata-rata. Jadi insya Allah bisa terjawab semuanya. Gitu ya. Oke, thank you Mas. Oke, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke sesi 2 dari tim Habi sendiri. Dari tim Habi kita akan diisi oleh Mas Pras nih sebagai deal maker dari Habi. Oke, untuk Mas Pras mungkin sudah siap presentasi? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali, Agatha. Syukur. Mungkin udah siap presentasi Mas, bisa dilanjut. Oke, sebelumnya saya mau mengingatkan untuk Bapak dan Ibu-Ibu sekalian untuk bisa share postingan di IG Stories ya, karena ada door prize yang menarik dari Habi sendiri. Dan mungkin nanti di akhir sesi kita bakal umumin nih siapa yang dapat. Jadi jangan lupa nih untuk segera di-share di IG Stories-nya Ibu-Ibu pribadi. Dan jangan di private ya, karena kita juga bakal cek nih, kalau di private kan nggak bisa kita cek. Gitu. Oke, untuk menunggu Mas Pras, kita mau kenalan dulu. Jadi deal maker itu adalah jembatan antara Habi ke konsumennya. Jadi kalau nggak ada deal maker, kita nggak bisa komunikasi lancar ke konsumen dari Habi. Karena Habi sendiri kan udah banyak di Indonesia, udah ada di Sulawesi, udah ada di Bali, dan kita juga expand ke luar negeri juga. Jadi karena itu kita juga perlu nih deal maker, butuh banget sama deal maker. Sudah masuk ya? Oke, udah. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali akhirnya pada malam ini saya bisa join di acara Hello Habi pada sesi kali ini. Temanya cukup menarik, yaitu menggait customer melalui Tokopedia. Nah di sini saya sendiri sebagai deal maker mungkin lebih sedikit berbagi pengalaman nih selama dia bagaimana tantangannya, trik and tipsnya seperti apa untuk deal maker. Karena di sini makanya saya akan membawakan how to be a good deal maker. Oke, yang pertama kita masuk ke visi misi Habi dulu ya. Untuk visinya yaitu delivering love, passion, and kindness through aromatic by nature all around the world. Kemudian untuk misinya Habi are in hand reach and consumer by consumer worldwide. Oke, kemudian about Habi aromatic telon oil, yaitu Habi aromatic telon oil merupakan terobosan baru dalam minyak telon, menggabungkan sisi tradisional minyak telon dengan sisi modern dari aromatik dengan tetap mempertahankan fungsi utama dari minyak telon.
Nah, di sini sebelum Habi tercipta, sebenarnya muncul dari keresahan-keresahan kita tentang minyak telon yang selama ini ada itu cuman aromanya itu aja, terus fungsinya itu aja. Kemudian dari tim kami melakukan riset sedemikian rupa sampai akhirnya kita menemukan nih terobosan Habi dengan varian yang kompleks, dengan aroma yang mungkin bisa dikatakan sedikit berbeda dengan yang lainnya. Kemudian juga varian terbanyak ada flower dan juga tea. Jadi untuk Habi ini memang kita desain untuk minyak telon yang benar-benar berbeda, tapi tetap berfungsi dengan maksimal untuk digunakan di kulit baby dan dewasa seperti itu. Kemudian Habi Aromatic Telon Oil memiliki 2 series, yaitu tea series dan flower series. Dan di setiap seriesnya kita memiliki 15 varian yang berbeda, sehingga total varian itu ada 30 varian. Nah, di sini memang untuk awal kali pertama Habi muncul itu kita hanya mengeluarkan 2 varian, yaitu 2 varian itu adalah tea, di mana yang pertama keluar itu adalah white tea dan black tea. Nah, di situ mungkin awal mula kita bagaimana mencoba untuk testing pasarnya. Gimana sih respon pasar dengan 2 varian ini aja nih, varian black tea dan white tea. Nah, setelah kita coba testing ternyata respon masyarakat lumayan bagus dan antusiasnya sangat tinggi nih. Nah, karena dari pertama kali saya bergabung menjadi dealmaker Habi ini pun pertama kali yang saya cium adalah 2 varian itu. Kemudian saya yakin nih untuk produknya, produk ini pasti akan booming. Jadi bukan karena saya dealmakernya Habi, jadi saya mengeluh-eluhkan produknya, kemudian kayak mendewakan Habi lah, karena memang saya sendiri pun merasa produk ini memang bagus dan layak untuk dimiliki. Nah, dari 2 varian itu, kemudian kita berkembang nih, seiring dengan permintaan pasar yang lumayan banyak dan masukan dari customer yang, kenapa sih Habi nggak mengeluarkan varian lain? Akhirnya kita berkembang dari 2 varian, kita nambah ke 5 varian, kemudian 8 varian, akhirnya sampai pertama kali keluar itu kita ada tea. Jadi tea itu semuanya ada 16 varian. Kemudian setelah 16 varian, setelah itu setelah keluar 16 varian, kita masih belum puas nih. Akhirnya kita mencoba melakukan riset lagi untuk mengembangkan produk ke varian flower. Nah, dari flower ini sendiri, pertama kita nggak langsung keluar 16 varian, itu pun kita keluar dari 2 varian, kemudian naik lagi, sampai akhirnya untuk yang varian flower ini ada 16 varian juga. Nah, di sini ada gambarnya. Di sini mungkin bisa dilihat dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk varian tea-nya. Kita ada jasmine tea, kita ada oolong tea, ada green tea honey, ada fresh tea, ada matcha, kemudian ada black tea. Nah, dari semua varian tea ini memang kita desain untuk variannya ini dari berbagai macam negara. Jadi misalkan nih Bapak Ibu yang misalkan belum kesampaian untuk traveling ke beberapa negara, mungkin bisa cobain dulu nih untuk aroma tehnya dari Habi, karena memang jujur untuk aroma Habi ini kita buat out of the box, di mana ini mungkin aroma teh yang sudah familiar kita dengar nih, fresh tea, oolong, cuman untuk aromanya mungkin sebagian orang belum pernah mencobanya, seperti itu. Kemudian untuk yang tea lagi kita ada sencha, ada Earl Grey, ada Darjeeling, ada Pu'ah, kemudian ada Yellow, ada Bouquet. Nah, di sini juga dari setiap varian ini ada dari beberapa negara asalnya masing-masing ya. Oke, selanjutnya ada Sakura. Nah, dari Sakura sendiri pun kita juga riset dari beberapa negara, di mana varian Sakura ini memiliki varian flower ini memiliki varian yang khas dari setiap flowernya. Di sini ada lotus, ada magnolia, ada petunia, tulip, sakura, dan ini mungkin untuk varian flower ini sedikit nyeleneh ya, karena kan di mana sih ada orang nyium wangi anggrek bulan. Nah, di mana sih ada orang bisa nyium magnolia, ada nyium sakura kalau nggak ke Jepang dulu ya. Nah, tapi buat ibu-ibu di sini, buat teman-teman reseller, ini juga bisa menjadi salah satu daya tarik untuk menarik para konsumennya, karena memang cuma di Habi nih bisa mencium real aroma-aroma dari bunga-bunga ini.
seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita ada gardenia, ada rose, ada pensi, ada geranium, ada lili. Nah, ini menarik sekali ya untuk dari gardenia ini kita dari Hawaii langsung. Kemudian rose-nya kita ada dari Filipina, geraniumnya dari Afrika Selatan juga. Kemudian selama ini kita berkembang dari kita mulai memasarkan produk itu dari tahun 2019. Nah, dari tahun 2019 sampai dengan tahun sekarang ini, kita sudah menjangkau pasar di seluruh Indonesia. Jadi untuk reseller habis sendiri, kita sudah tersebar di seluruh Indonesia. Untuk jangkauannya sendiri ini kita ada di Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Nah, sebenarnya kita sudah tersebar dari semua Indonesia, cuman untuk saat ini saya hanya mengelompokkan untuk 5 terbesar aja, karena kalau untuk semuanya ini nggak mungkin juga saya sebutkan satu-satu, karena dan kebetulan kita juga ada beberapa reseller di luar negeri. Kita ada di Malaysia sama on the way kita mau ada di Singapura sama ke Thailand, seperti itu. Nah, kemudian dari Anies Review, kita juga ada Anies Review dari beberapa influencer, ada Tasya Farasya, ada Jessica Iskandar, ada Oki Stiana Dewi, ada Zelin, ada Evi Masamba, dan ada Alma Mestika, dan ada banyak lagi. Jujur untuk Anies Review ini, saya memang beberapa kali menghubungi para influencer ini. Ketika saya memberikan gift kepada reseller ini, saya tidak pernah meminta untuk review produk yang kayak dibaik-baikan atau mungkin ditambah-tambahkan, karena setiap HB datang kita memang selalu mengirimkan random varian, dan kita selalu meminta kepada semua influencer itu untuk Anies Review. Jadi apapun produknya, entah itu nanti produk kita dibilang jelek, dibilang nggak enak, dibilang gimana-gimana, kita selalu menerima itu semua. Cuman dari semua yang selama ini mungkin teman-teman reseller tahu di Instagram kita atau mungkin di story WA para CS kita, itu semua adalah benar-benar Anies Review, benar-benar review asli dan yang tidak pernah kita minta untuk dibuat-buat daripada selebritis ini. Dan alhamdulillahnya dari semua influencer yang sudah kita berikan gift ini, tidak ada satupun yang memberikan Anies Review buruk pada produk kita. Dan alhamdulillah mereka cocok, tidak pernah ada komplain apapun. Bahkan ada beberapa influencer ini yang dia minta untuk collab pada kita, dan itu dia selalu minta, misalkan nih dia produknya habis, dia minta lagi, kayak gitu kan. Jadi itu tuh kayak satu kebanggaan buat kita, di mana kita bisa menyebar luaskan cinta Habib kepada seluruh rakyat Indonesia, seperti itu. Nah, selain ditunjang dari promosi tadi tuh, Habib juga ditunjang SDM yang mumpuni. Salah satunya adalah bagian deal maker. Nah, kenapa saya katakan deal maker ini adalah satu bagian yang sangat mumpuni di Habib, karena deal maker adalah pintu utama di mana produk itu bisa terjual. Nah, seorang deal maker itu harus gimana dia pinter-pinter mengolah produknya supaya produknya itu bisa terjual. Seperti itu. Kemudian be a good deal maker. Apa sih yang diperlukan seorang deal maker? Apa sih yang menjadi kunci seorang deal maker supaya dia sukses menggait para customer-nya? Yang pertama adalah product knowledge. Di sini bisa saya katakan seorang deal maker itu dia harus memiliki product knowledge yang bagus. Jadi untuk para teman-teman reseller di sini, sebelum menjadi reseller Habib, tanyakan semua tentang Habib kepada reseller, kepada customer service-nya. Mulai dari variannya apa, terus kegunaannya apa, fungsinya apa, variannya ada apa aja, harganya berapa, jangkauannya seperti apa, kandungannya apa. Nah, itu tuh seorang deal maker kita harus tahu all package tentang produk. Even itu tentang kelemahan produknya apa, produk ini tidak boleh digunakan untuk ini kita harus tahu semuanya. Itu satu kunci di mana kita nanti bisa menggait customer, di mana ketika ada satu customer yang kebingungan, kita udah punya kuncinya, jadi kita udah nggak bingung lagi kita mau ngapain gitu ya. Kemudian ada handling komplain yang baik. Seorang deal maker dia harus memiliki sifat handling komplain yang baik, karena suatu produk itu pasti
tidak semua orang, apalagi kita di dunia perdigitalan seperti ini ya, kan karena untuk saat ini kita memang kebanyakan barang itu kita kirim melalui ekspedisi. Nah, dari ekspedisi ini rawan sekali barang sampai itu tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Misalkan barang sampai ada yang bocor, ada yang rembes. Nah, itu kan hal-hal yang di dalam pengiriman itu mungkin di luar kendali kita sebagai deal maker ataupun customer service ya. Nah, di situ adalah pasti banyak sekali komplain. Kak, gimana nih barangku kok gini. Nah, seorang deal maker itu dia harus memiliki sifat handling komplain yang bagus. Seperti itu. Kemudian menerima setiap masukan yang membangun. Seorang deal maker tidak boleh anti kritik. Jadi memang seorang deal maker harus menerima semua masukan dari customer. Mungkin dari customer menyarankan, oh Kak mungkin untuk packagingnya bisa ditambahin bubble wrap atau apa ya. Mungkin itu kalau dari segi kita itu akan menjadi tambahan biaya ya. Cuman kalau untuk kedepannya lebih bagus, why not gitu. Kemudian share happiness. Share happiness ini adalah seorang deal maker kita harus membagikan kebahagiaan kepada para konsumen kita. Kayak misalkan nih produk kita direview oleh artis ini atau influencer ini, itu kan sesuatu yang sangat membahagiakan di mana orang itu menyukai produk kita. Dan itu review jujur loh, bukan review yang dibuat-buat, bukan orang itu kita bayar untuk mereview produk kita, bukan. Itu sesuatu yang membahagiakan buat seorang deal maker. Kemudian news update for customer atau reseller. Nah, news update ini misalkan diinfokan untuk kita lagi ada promo, lagi ada kenaikan harga, atau mungkin ada beberapa varian yang kosong, atau mau di bulan ini kita ada event ini, itu harus diinfokan kepada customer atau reseller supaya kalau ada apa-apa mereka bisa jaga-jaga gitu. Kemudian gift for reseller. Nah, untuk gift for reseller ini sebenarnya opsional ya. Jadi tergantung dari budgeting para reseller ataupun para teman-teman di sini, karena ya alangkah baiknya kita itu berbagi kepada teman-teman yang sudah menopang dan membantu kita untuk menyebarluaskan dan salah satu tanda terima kasih kita bisa memberikan sebuah gift. Gift-nya ini bisa macam-macam nih, tergantung dengan kebutuhan masing-masing ya. Kemudian adalah solutif. Seorang deal maker harus solutif dalam berbagai masalah. Untuk sampai dengan saat ini, masalah yang sering saya temui di Habi adalah para konsumen atau para reseller ini, mereka bingung menentukan varian bestseller di Habi. Karena memang varian kita memang terbanyak ya, varian kita terbanyak di Indonesia. Kita ada total sekitar 28 varian untuk yang ready sampai saat ini ya. Jadi mungkin kebingungan nih untuk menentukan varian yang bagus ini apa, yang kurang diminati apa. Mungkin untuk varian yang kurang diminati itu mungkin lebih ke apa ya, kalau soal aroma itu kan lebih ke pribadi orang masing-masing ya, seperti itu. Kemudian adalah meyakinkan customer bahwa kami adalah perusahaan official. Nah, ini yang mungkin agak sedikit susah di awal karena memang kebetulan sekali Habi ini lahir pada saat musim sebelum pandemi sedikit sampai akhirnya sekarang pandemi, di mana untuk memasarkan produknya pun kita hanya bisa by virtual atau by phone. Nah, apalagi ini produk yang baru, jadi untuk yang benar-benar baru yang belum tahu itu pasti sangat, ini bener nggak sih produknya, kayak ragunya tuh kayak semakin memuncak gitu ya, karena memang kita menawarkan by virtual, kita masih menggunakan transfer itu bukan dari pihak ketiga kayak apa ya, kayak rekening bersama gitu, enggak. Jadi memang benar-benar langsung transfer ke kita, dan itu tuh kayak mereka menjadi sebuah keraguan yang gede banget, ini penipuan nggak ya, kayak gitu-gitu. Nah, ini saya punya tipsnya nih bagaimana meyakinkan konsumen. Yang pertama adalah beri materi yang memang itu sangat meyakinkan. Yang kedua adalah berikan media sosial official kita. Jadi kalau misalkan kita dianggap kita fiktif, kita punya media sosial yang sudah official. Kemudian
rekeningnya di sini bisa dicek. Untuk rekeningnya kita rekening aktif, rekening penipu seperti itu bisa dicek rekening.com seperti itu. Nah, kemudian di Habi sendiri kita menerima komplain. Kita menerima komplain produk itu terutama ini untuk reseller ya, karena memang untuk reseller kita sangat memahami barang yang kita kirim itu nantinya akan didistribusikan kepada end user. Nah, di sini memang kita ada menerima komplain tapi dengan SNK. Yang pertama adalah untuk yang selalu saya ingatkan kepada para reseller adalah ketika barang datang, itu kalau untuk reseller kita selalu menyarankan untuk menggunakan dan memberikan packing kayu. Nah, ketika barang datang itu bisa di-unboxing dengan di video. Karena dengan di video ini ada satu bukti otentik. Bukan karena kita nggak percaya nggak di video, karena memang salah satu bukti otentik yang saat ini sangat bisa kita gunakan adalah melalui video ya. Jadi dari video bisa diambil gambarnya, bagaimana barang itu ada yang bocor, atau mungkin ada yang rembes, atau mungkin ada yang kurang dari yang jumlah yang dipesan, itu nanti bisa dikomplainkan ke customer service-nya masing-masing dengan syarat dan ketentuan seperti berikut ini. Yang pertama adalah barang paket diterima oleh pembeli, kemudian pembuatan video unboxing dalam bentuk video saat membuka paketan maksimal 1 kali 24 jam, yaitu jangan sampai nih barang sekarang sampai minggu depan baru di video. Seperti itu. Kemudian adalah diterima kembali ke gudang kami, yaitu gudang di Jakarta maksimal 10 hari dari tanggal diterimanya paket. Gitu. Kemudian keluhan diterima PHB official shop diproses lebih lanjut. Kemudian segala bentuk komplain tidak dapat diproses jika salah satu aspek pada nomor 2 tidak lengkap, terkecuali kesalahan berasal dari seller. Kemudian kerusakan packaging luar saat pengiriman dapat dilaporkan langsung kepada pihak jasa ekspedisi terkait. Karena untuk packing luar, kami dari Habi, dari seluruh CS Habi, kita selalu memberikan packing kayu kepada reseller-reseller kami. Seperti itu. Kemudian adalah cara menjaga reputation customer. Yaitu yang pertama yang selalu saya infokan, yang selalu saya sharing kepada CS di sini adalah, yang pertama adalah menanyakan kabar dan keadaan customer secara berkala. Nah, mungkin di sini kepada ibu-ibu yang sering sekali mungkin ditanyain kepada CS-nya masing-masing tentang bagaimana kabarnya, itu adalah salah satu bentuk kita menjaga komunikasi kepada customer kita. Karena memang kita memahami sampai saat ini kita masih belum bisa bertemu langsung karena satu dan lain hal, karena ya itu tadi mungkin bisa dijaga silaturahminya via virtual dulu. Kemudian adalah meminta feedback testimoni kepada customer setelah barang diterima. Ini bisa juga kita lakukan kadang kepada customer yang end user, di mana testimoni ini sangat penting banget buat kita untuk promosi kita, kemudian untuk meyakinkan customer baru yang dia awalnya ragu, kenapa kok variannya banyak banget, aku nggak pernah nyium sakura, aku nggak pernah nyium tulip, nggak pernah nyium green tea honey. Nah, dari testimoni ini bisa menjadi salah satu kunci kita untuk menggait customer juga. Kemudian adalah memberikan solusi dan masukan kepada customer. Nah, solusi ini seperti yang saya bilang tadi, kebanyakan para customer itu bingung untuk memilih varian. Nah, di sini bisa nih ditanyain untuk varian yang disuka itu seperti apa. Kemudian kalau misalkan dia, oh Kak, aku suka yang strong, aku suka yang strong, aku yang soft. Nah, itu bisa dipilihkan dengan berbagai macam varian Habi yang mungkin cocok kepada si customer ini. Kemudian adalah memberikan info dan update terbaru mengenai produk. Nah, ini bisa jadi kayak misalkan produk kita mau ganti packaging nih. Nah, ini diinfokan dulu supaya nanti ketika ada perubahan packaging, para customer kita udah nggak bingung, atau mungkin kita nanti bakal launching baru untuk produk lain, untuk kemasan lain, untuk kemasan yang lebih kecil atau untuk travel pack seperti itu, supaya nanti ketika kita udah ready, mereka nggak bingung ini asli apa enggak, ini asli atau palsu kayak gitu ya. Kemudian adalah memastikan barang yang dikirim sampai dengan aman. Nah, di sini memang kebanyakan setelah kita closing kepada customer, kita selalu menginfokan untuk estimasi barang sampai. Biasanya kalau untuk di luar Jawa itu estimasinya adalah 10 sampai 14 hari kerja. Tapi kalau untuk yang di Jawa itu biasanya nggak sampai 1 minggu, sekitar dengan ekspedisinya. Nah, di sini kita selalu
Atau mungkin kadang udah berapa hari barangnya nggak sampai, kadang kita justru yang diingatkan oleh para resellernya atau para konsumennya, "Kak, kok barang saya nggak sampai-sampai?" Nah, karena memang kalau kita melihat dari estimasinya, selama itu masih dalam masa estimasi, kita masih belum bisa komplain kepada ekspedisinya, karena memang itu masih dalam estimasinya, gitu. Oke, demikian yang bisa saya sharing kepada teman-teman reseller semuanya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau apa? Terima kasih, Mbak Tata. Oke, terima kasih Mas Pras untuk presentasinya yang super menarik ini. Mungkin untuk ibu-ibu dan bapak-bapak reseller ini juga penting banget nih buat pengetahuan dan ilmu-ilmu baru. Dan biar bisa jualannya dari reseller itu tambah laris dan tambah banyak ini yang beli gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu nih, kita bakal lanjut ke pertanyaan yang tadi udah ditampung sama teman-teman admin di sini. Untuk sesi pertama dari Tokopedia tadi. Oke, yang pertama kita ada pertanyaan dari Ibu Mary dan yang kedua ada Ibu Miss Riyati. Oke, yang pertama kita bakal open pertanyaan dari Ibu Mary dulu. Mungkin untuk Ibu Mary bisa open mic dan open cam. Untuk pertanyaannya tadi ada ini. Terkadang konsumen mencari produk di Tokopedia berdasarkan rating toko, jumlah produk terjual, ataupun jenis toko. Nah, untuk pemula yang baru membuat toko di Tokopedia, bagaimana tips dan trik agar produk atau toko kita juga masuk ke dalam top list pencarian konsumen, karena pasti belum ada penjualan ataupun rating toko tersebut. Oke, untuk Ibu Mary, dipersilakan open cam dan open mic. Saya jawabnya tunggu open cam, open mic atau gimana? Kita tunggu Ibu Mary dulu. Oh, ya, oke. Oke, siap. Masih ada di sini Ibu Mary? Halo, Ibu Mary. Atau Ibu Mary lagi ngolesin Habi ke anaknya? Iya, mungkin ya, Mas. Biar malam-malam gini nih cocok banget. Biar anget, tetap anget ya. Oke, untuk Ibu Mary. Mungkin Ibu Mary-nya lagi ke pasar. Lagi pergi ya, Mas. Mungkin bisa dijawab aja, Mas, langsung. Lagi nonton sinetron mungkin ibunya. Iya, bisa jadi tuh, Mas. Baik. Pertanyaan Ibu Mary luar biasa bagus banget. Jadi kan rata-rata orang sifat pembeli itu kan macam-macam. Terus kemudian kalau di Tokopedia, benar ya kata beliau tadi, salah satunya betul. Kemudian kalau di Tokopedia itu teman-teman kalau sering yang suka belanja ya, pasti tahu cara ngesortirnya atau ngefilternya itu nanti ada ulasan produk paling sesuai, ulasan, kemudian produk paling banyak dibeli, harga terendah, harga tertinggi, dan macam-macam yang lain. Nah, itu jenis-jenis orang macam-macam. Tapi banyak juga orang yang sering belanja online, pasti rata-rata hampir semua nyari, ini udah ada review apa belum ya? Gitu ya. Itu yang menjadi pertanyaan, menjadi keresahan lah pastinya. Terus kalau misalnya belum ada review, kemungkinan orang beli di kita bisa nggak, Mas? Bisa aja. Namanya kemungkinan pasti ada. Selama teman-teman udah pastikan 5 langkah tadi udah berjalan dengan baik, insya Allah peluangnya pasti tetap masih ada. Nggak usah khawatir, nggak usah khawatir dia belum punya review terus nggak kebeli, nggak usah khawatir. Toh semua orang begitu, dan semua produk juga mulanya nggak ada yang beli, nggak ada reviewnya, tapi bisa kejual juga kan. Caranya gimana? Caranya 5 poin itu tadi gitu. Cuman yang pertama begini, jadi nggak usah khawatir ya. Intinya nggak usah khawatir, walaupun baru tetap bisa aja kejual. Mau produknya belum ada review, tapi tetap pasti bisa jual. Logika gampangnya sekali lagi adalah dalam satu toko itu jual banyak, tapi dia upload produk baru itu yang dilihat kan per produk ya, sama orang kan nyari per produk. Itu belum ada review, apakah bisa kejual? Bisa juga kan tentunya. Nah, jadi santai, nggak usah khawatir. Terus gimana nih? Untuk yang pemula, biasanya case-nya atau masalahnya apa aja? Biasanya gini teman-teman, saran saya ya, biasanya ya.
teman-teman buka toko, kemudian punya produk A, B, C, D, E, daster lah katakan gampangnya, produk daster. Kemudian belum tahu cara terima order tuh kayak apa, habis itu tahapnya apa aja, step-stepnya apa aja belum tahu. So, paling gampangnya adalah sodakoh dulu. Sodakohnya caranya gimana nih? Minta tolong saudaranya beli gitu. Kamu beli dong di toko saya, ini linknya, coba bagi share linknya, share produknya, beli. Nanti kamu nggak usah bayar deh, nanti uangnya aku kembalikan. Misalnya kayak gitu. Ya kalau mau sodakoh ya, tapi bagusnya sih sodakoh aja. Bagi ke dia satu. Ketika udah ada order, teman-teman bisa tahu stepnya pertama apa sih. Oh kayak gini, terima order. Kemudian habis terima order, pick up misalnya, kalau misalnya pakai yang pick up, habis itu baru nanti selanjutnya. Nah, case-nya adalah ketika dia nggak mencoba trial dulu, ada case dari seller baru, new seller itu kadang-kadang dia udah antusias, saya udah dapat order nih gitu, langsung dipencet terima order terus langsung pick up gitu. Padahal dia belinya pakai GoSend katakanlah. Dia pakai GoSend tiba-tiba pick up, tiba-tiba GoSend datang. Lah, Masnya ngapain? Lah, ibu minta pick up katanya gitu. Lah, saya belum siap katanya gitu. Nah, itu kan hal-hal yang kayak gitu yang teman-teman harus antisipasi. Kalau memang belum tahu, coba gitu aja. Sodakoh dulu, cari apa namanya, biar orang beli dulu, saudara kita beli, terus duitnya kembalikan. Atau kalau dia memang mau bayar, ya silakan. Itu pilihan. Yang penting flow-nya tahu dulu, biar nanti teman-teman bisa nggak gelagapan ya saat menerima order. Itu. Dan kemudian boleh minta review dong gitu. Kasih bintang 5 dong gitu. Bisikin aja. Insya Allah itu bisa membantu teman-teman yang pemula untuk bisa lebih tahu langkah-langkah. Gitu ya. Ya, intinya mulai aja dulu ya, Mas. Nah, cakep. Tokopedia tuh ya. Yang penting lakuin yang pertama, untuk hasilnya ya kita bakal tahu dari prosesnya gitu ya. Oke, Mas, ini ada pertanyaan lagi, ada satu pertanyaan lagi. Baik. Dari Ibu Miss Riyati. Miss Riyati. Pertanyaannya ada 2 nih, ada 2 poin. Banyak. Iya. Yang pertama ada tadi kata Mas Restu, kalau nggak salah ada 1 akun bisa dibuat untuk 2 toko. Ya. Nah, itu bisa 2 alamat di toko yang berbeda enggak? Itu yang pertama. Oke, yang kedua itu bisa nggak ya Mas jualan laris tanpa ikut iklan? Gitu, Oke, Mas. siap. Oke, menarik nih. Pertama, cuman mungkin aku ralat dulu dikit tadi. Bukan mungkin maksudnya adalah satu identitas ya. Kalau di Tokopedia satu identitas, misal KTP, itu bisa bikin maksimal 2 toko. Kemudian yang nggak, ya, kalau nomor telepon, email hanya bisa 1 toko, gitu ya. Jadi mau pakai email yang sama tentu udah nggak bisa, mau pakai nomor telepon yang sama tentu nggak bisa. Terus rekening, jangan lupa teman-teman masukin rekening juga ya, nomor rekening. Soalnya kalau ada penjualan terus nggak di withdraw gimana? Duitnya buat siapa? Kan masuk di Tokopedia harus diambil. Makanya rekening cuman bisa maksimal 2. So manfaatkan itu gitu. Terus mau pakai alamat yang sama 2 toko bisa nggak? Bisa aja, nggak ada masalah. Cuman jangan sampai teman-teman pakai account-nya misalnya 2. Kan kalau kita buka aplikasi Tokopedia, tentunya nanti ada akun belinya juga ya otomatis ya. Yang pertama kan bikin gitu. Nah, kemudian nanti teman-teman coba belanja dengan handphone yang di tempat yang sama, tujuannya sama. Misalnya toko A dan toko B, aku pengen bikin review beli di toko A nih, punya aku sendiri. Alamatnya sama, jaringan internetnya sama, wah itu hati-hati. Saranku jangan, karena bisa kena ban sama Tokopedia, karena dianggap fraud atau adanya kecurangan atau penipuan. So, dan bahkan seller-seller yang aku pegang yang udah besar pun kadang-kadang melakukan trik yang dia sengaja, dan itu berakibat fatal di moderasi atau tokonya ditutup permanen, dan itu merugikan teman-teman sendiri. So kalau misalnya mau di alamat yang sama ya nggak ada masalah, pokoknya jualannya beda ya, asal yang akunnya beda, dan jangan saling beli di tempat yang sama gitu. Maksudnya 2 aplikasi itu jangan melakukan transaksi untuk meningkatkan performa toko, ngalir aja, nggak usah perlu kayak gitu ya, nggak perlu melakukan trik-trik yang membahayakan. Itu yang pertanyaan pertama, insya Allah menjawab. Kemudian yang kedua tadi, gimana caranya biar penjualan bagus tapi tanpa pasang ads gitu ya. Oke, kalau di Tokopedia namanya top ads ya, top ads, Tokopedia ads ya, singkat top ads. Kalau di Instagram
IG Ads, Facebook Ads, semuanya pasti ada. Semua marketplace juga pasti ada. Terus gimana caranya biar nggak pakai itu bisa ningkatin? Bisa, tenang aja bisa. Tapi masing-masing fitur, itu kan fitur Tokopedia, itu pasti punya punya keunggulan masing-masing. Teman-teman yang pakai Top Ads, di awalnya aku gitu ya, teman-teman yang pakai Top Ads itu nanti pasti muncul di line paling atas, dia di paling atas itu muncul duluan. Itu yang pakai Top Ads. Nanti tergantung biddingnya lagi, bersaingnya di situ. Tapi untuk satu line pertama itu pasti yang pakai Top Ads. Kemudian baru yang regular bawahnya. Ya, itu yang pertama. Itu untungnya kita pakai Top Ads, jadi bisa paling atas. Kalau misalnya nggak pakai kan bisa orang scroll gitu ya, nunggu kesabaran orang. Itu yang pertama. So kalau itu keuntungannya. Tapi kalau misalnya mau nggak pakai Top Ads bisa nggak Mas? Bisa aja, nggak ada masalah gitu. Teman-teman pastikan caranya gimana? Pertama, mainkan sosial media. Balik lagi teman-teman, kalau misalnya punya barang mau jualan, kalau nggak pakai woro-woro bahasa Jawanya atau bahasa umumnya itu adalah kita nggak pakai ayo beli produk kita, nggak mengiklankan dalam tanda kutip, menyampaikan produk kita ke orang nggak bakal tahu. So caranya gimana? Manfaatkan media sosial, Instagram, TikTok, bukan buat joget-joget ya, tapi lebih ke buat jualan ya teman-teman ya. Sekarang TikTok adalah lahan untuk kita nge-promoin produk, dan banyak banget seller saya yang main ke situ dan hasilnya bagus. Sekali lagi, bukan untuk joget-joget dulu, tapi untuk lebih ke jualan produk. Kita mempromosikan produk kita, bikin video yang bagus, jual ke situ. Atau bikin unboxing atau review tentang produk kita dan lempar ke media sosial. Itu sekarang karena gini ya teman-teman, itu traffic yang paling tinggi di situ. Teman-teman harus bisa mengambil traffic itu untuk berada masuk ke toko teman-teman. Makin banyak follower, makin bagus. Ditambah kalau di Tokopedia-nya sendiri, kalau mau ningkatin followernya, ningkatin trafficnya, pakai Top Ads atau pakai iklan. Tapi kalau di luar, mainkan sosial media teman-teman. Itu sih Kak. Oke, thank you Mas untuk jawabannya. Ini sebenarnya masih banyak sih Mas pertanyaannya, cuman karena durasinya juga terbatas. Sayang banget ya. Mungkin nanti bisa mengunjungi ke Instagramnya Mas atau tanya-tanya di lewat chat gitu ya Mas. Nah, gini, kalau teman-teman yang pertama gini, teman-teman kan ini seluruh Indonesia ya, sedangkan kita tim RGX itu adalah atau CSP, RGX itu kan per area. Nih, kalau saya kebetulan Solo, kayak ini Jogja. Nih, kalau teman-teman yang ada di Jogja, silakan bisa kontak Mbak ini, atau di Solo bisa kontak saya gitu. Tapi kalau misalnya mau pengen ngobrol keseluruhan, di daerah, setiap daerah tuh ada tuh, kita punya namanya grup Telegram yang teman-teman bisa masuk. Cara masuknya gimana? Paling gampang, teman-teman join dulu di Facebook, Keluarga Tokopedia. Nah, dari situ nanti teman-teman boleh tanya di adminnya. Kak, saya dari Pekanbaru nih, mau masuk grup Telegramnya Tokopedia di Pekanbaru, apa ya? Nanti pasti diinformasikan. Saya dari Malang nih, mau masuk yang di Malang, gimana ya? Insya Allah nanti diinformasikan. Dari situ, nanti teman-teman boleh minta PIC-nya masing-masing daerah. Siapa ya untuk PIC-nya, atau CSP, atau Relationship Manager-nya siapa ya? Tinggal dikontak aja. Insya Allah nanti bisa komunikasi. Kayak gitu sih, Kak. Oke, thank you Mas. Siap, sama-sama. Oke, kita mau lanjut ke pertanyaan untuk Mas Pras nih. Ada pertanyaan dari Sela Reliani dari Depok nih. Untuk Ibu Sela mungkin bisa open mic. Mungkin baru siap-siap ya. Aku mau nyebutin pertanyaannya dulu nih. Pertanyaannya ada, saat ini kan minyak telon identik untuk bayi dan anak-anak. Nah, bagaimana caranya Habi untuk bisa memberikan sugesti orang dewasa untuk bisa menggunakan Habi juga dengan sasaran aroma yang unik dan modern, menurut orang dewasa pun bisa digunakan sehari-harinya. Ini juga saran untuk Habi, coba buat parfumnya juga. Oke, itu intinya. Ibu Celia Relian itu bertanya gimana sasaran aromanya itu bisa untuk dewasa dan anak-anak. Itu mungkin Ibu Sela bisa open mic. Halo Ibu Sela. Iya. Mungkin dipersilakan dulu untuk bertanya kepada Mas Pras. Iya. Assalamualaikum Mas Pras. Waalaikumsalam Ibu Sela. Selamat malam. Seperti yang tadi udah dibacain sama Mbak ya.
saya kan juga penikmat Habi dari pertama Wah. kali keluar, yaitu pilihannya jatuh ke varian white tea waktu itu, suka banget sama white tea. Nah itu ternyata pas saya pakai juga untuk saya pribadi, itu ngerasa, oh ini bisa juga nih, ibaratnya bukan cuma buat bayi dan anak-anak gitu kan, untuk dipakai untuk orang dewasa pun karena aromanya yang unik, segar gitu kan, bisa buat dipakai lah untuk para ibu-ibunya gitu kan, Iya, iya. untuk orang dewasa juga gitu. Jadi ibaratnya kayak bisa kayak ganti parfum lah ya, karena aromanya mau bener-bener unik banget gitu Mas Pras. Nah ini gimana caranya untuk Habi tuh bisa mensugesti ke orang-orang dewasa untuk bisa gunakan minyak telon juga untuk Habi ini, bukan hanya untuk anak-anak dan bayi mereka aja, tapi orang dewasa pun bisa menggunakannya gitu. Ya bagus-bagus lagi nanti syukur-syukur Habi bisa buat parfumnya juga nih gitu Mas. Baik. Terima kasih Ibu untuk masukannya ya, untuk produknya buat parfum Habi couple ibu dan anak ini. Mungkin bisa kita diskusikan dengan tim manajemen kita juga. Jadi gini, untuk pertanyaan ini sangat menarik sekali, dan jujur di sini saya pun awalnya juga kaget nih, kok bisa sih banyak yang suka orang dewasa seperti itu, karena memang dari awal Habi keluar, kita tujuan targetnya adalah ke baby yang mungkin untuk aromanya yang selama ini ada adalah aromanya begitu-begitu aja. Nah, seiring berjalannya waktu, awalnya tuh ada 1 atau 2 customer yang, "Oh Kak, saya juga pakai." Nah itu jujur saya juga kaget, wah kok bisa nih ibu-ibunya juga suka gitu. Jadinya itu menjadi segmentasi pasar kita yang, wah ini kok banyak yang suka juga. Kemudian yang keluar lagi yang varian flower, ini semakin banyak yang suka juga. Nah dari situ, untuk menggaitnya kita membuat beberapa konten yang memang ada dari Anis Review juga, dari beberapa artis, kemudian juga bisa kita buat konten dari TikTok kita, itu bisa dilihat di TikTok kita di habi.id. Kemudian juga kita juga bisa menyarankan Habi untuk digunakan sebagai diffuser. Nah, untuk saat ini kan untuk anak-anak muda saat ini, diffuser itu juga lumayan bisa membangkitkan mood-nya. Jadi bisa meningkatkan imunnya. Kalau mencium sesuatu yang enak-enak, yang segar-segar itu mood-nya, imunnya naik. Nah, dari beberapa hal itu juga bisa menarik Habi untuk digunakan untuk para anak-anak muda seperti itu. Bahkan ada beberapa customer saya yang anaknya itu udah SMP sampai SMA, itu pun digunakan Habi. Ada beberapa varian dari Green Tea Honey, terus ada Buketi. Nah, dari testimoni itu juga itu bisa digunakan untuk menggait customer kita yang teenager seperti itu. Benar-benar setuju Mas. Kayak kemarin aja nih sedikit cerita, boleh ya Mas? Boleh Waktu mama, silakan. ini cerita pribadi. Ini waktu mama saya dirawat di rumah sakit gitu kan. Ya tahu sendiri kalau rumah sakit kan aromanya obat-obatan dan segala macam gitu kan. Ya, jadi setiap mama habis mandi pagi, mandi sore, terus saya balurin pakai Habi. Dan setiap perawat, dokter yang masuk ruangan tuh pasti bertanya, ibu pakai parfumnya apa? Terus ini bukan parfum, ini minyak telon gitu. Sampai mereka ngapain, masa sih minyak telon aromanya seperti ini gitu. Kayak gitu Mas. Ya kalau boleh tahu ini Ibu Sela udah coba apa aja nih Bu variannya Bu? Udah varian tehnya itu yang white tea, black tea, terus kalau untuk yang flower itu ada yang lily itu. Mungkin next order Bu, kalau boleh saya sarankan gimana Ibu, silakan. Pengennya sih ngeborong semuanya Mas. Kayaknya aromanya emang wajib punya semua varian sih Bu. Karena memang setiap varian kita punya aroma yang berbeda-beda. Nanti kalau next time misalkan mau repeat, mungkin saya bisa sarankan untuk varian Sakura, atau juga bisa Buketi, atau juga Green Tea Honey. Itu lumayan bersalah juga. Oke, terima kasih infonya Mas Pras. Sama-sama. Mbak Nata mungkin ada lagi? Oke. Pertanyaannya hanya itu sih Mas, cuman
Ya, hanya itu aja. Oke, terima kasih ya Mas untuk penjelasannya. Terima kasih. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita udah hampir sampai di penghujung acara nih. Dan seperti yang sudah saya jelaskan dari awal tadi, kita akan mengumumkan pemenang dari door prize yang telah Bapak dan Ibu sekalian repost di Instagram Stories. Oke, di sini ada 3 pemenang. Yang pertama ada akunnya Sela. Mungkin Mbak Sela ada di sini. Oke, yang kedua ada akun Miss Riyati. Oke, dari Ibu Miss Riyati tadi. Dan yang ketiga ada Nisa Sik. Oke, mungkin yang disebutkan saya tadi ada yang di sini. Hadir, Mbak. Iya, Ibu, selamat. Makasih. Ya. Agatha ya namanya. Iya, Maaf. Agatha. Makasih Mbak Agatha dan Ya. tim ya. Ya, nanti mungkin door prize-nya bakal kami hubungi lagi ya, Ibu. Nanti lewat Instagram. Nanti akan kami hubungi. Ya, baik. Makasih, Mbak. Iya, terima kasih, Ibu. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, untuk menutup webinar pada malam hari ini, sebelumnya kita bakal mendokumentasikan acara pada malam hari ini. Untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mungkin bisa open cam. Ya, sebentar, belum semua nih. Oke. Gayanya pakai gaya apa, Kak? Gini. Gaya bebas mungkin. Gaya begini. Ini juga Mas juga Pras, bisa, Mas Pras begini, Mas Pras. Ya. Habi ada gerakan tersendiri nggak? Atau ada logo Habi gitu atau gimana gitu? Nggak ada? Gimana nih Mas Pras? Mas Pras nih, koreografernya nih. Kita ada Habi Challenge sebenarnya. Gimana tuh? Wah, masa saya jadi talentnya sini guys? Mungkin yang mau jadi talent nih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau mencontohkan? Karena lumayan banyak gerakannya ya. Oh gitu ya? Iya. Oke. Mulai kita mau mengambil foto ya? Boleh. Oke. Kita bakal 3 take ya ini. Biar Betul. banyak. Oke, 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. Gaya bebas gimana nih? Gaya nggak bebas dari tadi bukannya sudah bebas? Ini lebih bebas sih Mas. Mau Oh, gimana iya, terserah. Kayak ini open cam juga dong kayak ini. Iya Mbak, ini mungkin Oh, open udah, cam. udah. Oh, udah. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Sebelumnya mohon maaf bila dalam berjalannya webinar ini banyak kesalahan dan salah-salah perbuatan atau salah-salah kata dari kami. Dan terima kasih sebesar-besarnya udah mengikuti webinar ini dan udah menyempatkan untuk hadir di weekend-nya ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Tata. Happy weekend everyone. Terima kasih semua. Terima kasih Habi. Kita juga ada Telur Sultan Challenge. Nanti kalau mau meramaikan Telur Sultan Challenge, nanti bisa mengunjungi Instagram habi_id. Jadi ada banyak sekali door prize dan ada hadiah-hadiah menarik lain. Jadi jangan lupa untuk mengunjungi Instagram Habi. Terima kasih. Enak banget guys, aku nggak nyangka produk-produk minyak telon ada yang wanginya kayak gini. Yaitu nomor 1,
wangi anggrek bulan. Dan ini ternyata setelah dicobain dipakein ke Ayara dari pagi sampai sore, ini wanginya tetap tahan lama seperti dengan yang aroma teh yang kemarin dicoba itu. Dan wanginya ini mirip banget sama wangi baby powder yang serbuk gitu loh. Di nomor 6 ini wanginya enak banget sebenarnya ya. Menurut aku ini enak banget. Wanginya kayak green tea, ya memang green tea honey kayaknya. Terus ini kalau sudah sampai kena kulit, hangatnya langsung kerasa. Wanginya benar-benar green tea honey. Kita berada di tengah gempuran persaingan produk luar. Di mana membuat masyarakat paham nilai jual produk lokal. Jaga kualitas adalah cara bersaing. Padahal bahan dasar lokal bagus itu. Ketika semua bangga, kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Karya lokal punya keunikan, Karya lokal punya kekuatan. Untuk Indonesia, ayo berdayakan. Untuk Indonesia, 100% bangga. jadi juara Di negeri sendiri, karena yang lokal yang berjaya.